Mbak Eli. Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang kredit usaha kecil. Anggota kelompok kami, Bu, ada Fajar Fahrul Fikri, ada Putra Satya, ada Odi Mardika, Pambudi, Cindy, Reza, Fikmasari, dan saya Adit, sama Nesti Istiqomah dan Doni Kurniawan. Ya, next. Selanjutnya, pertama tentang kredit usaha mikro, pengertiannya. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat ekonomi kecil. Penyaluran dana ini disebut dengan kredit. Penyaluran kredit produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini ditunjukkan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang kekurangan dana. Sedangkan untuk kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitor. Tujuan utama dari lembaga ini adalah memberikan kredit kepada pelaku usaha untuk membantu mengembangkan usaha yang dijalankannya. Selanjutnya. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip analisis kredit. Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, terdapat prinsip-prinsip yang terkait di dalam. Yang pertama adalah kepercayaan, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang menerimanya, bahwa akan ada keuntungan balik bagi pemberi kredit. Yang kedua adalah waktu, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Ketiga adalah tingkat resiko, adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Dan yang terakhir adalah prestasi, adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Ke judul selanjutnya tentang kredit sebagai modal usaha. Berdasarkan tingkat kebutuhan modalnya, skala usaha dibagi menjadi 4 level, yaitu yang paling kecil adalah usaha mikro, adalah usaha dengan kebutuhan modal di bawah 50 juta, di luar pemakaian aset pribadi. Yang kedua adalah usaha kecil, yaitu usaha yang kebutuhan modalnya di atas 50 juta, tapi tetap di bawah 200 juta, di luar aset usaha. Yang ketiga adalah usaha menengah, yaitu usaha yang kebutuhan modalnya di atas 200 juta dan modalnya tetap di bawah 500 juta. Yang terakhir adalah usaha paling besar, adalah usaha besar, yaitu yang termasuk kategori ini adalah usaha yang modalnya di atas 500 juta. Berdasarkan kebutuhannya, modal usaha dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah modal investasi awal, adalah modal yang diperlukan di awal usaha. Biasanya dipakai untuk jangka panjang. Contoh modal investasi awal adalah bangunan, peralatan usaha, seperti komputer, kendaraan, dan peralatan kantor, dan barang lain yang dipakai untuk jangka panjang. Yang kedua adalah modal kerja, adalah modal yang harus kita keluarkan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang kita hasilkan.
Modal kerja bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap datang permintaan. Contoh modal kerja adalah modal untuk pembelian bahan baku produksi. Yang ketiga adalah modal operasional, yaitu modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari usaha kita. Contohnya adalah modal untuk biaya gaji pegawai, telepon bulanan, listrik, dan air. Prinsipnya modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya di luar bisnis secara langsung dan biasa dikenal sebagai biaya tetap. Ya, selanjutnya. Setelah itu kita lihat pandangan Islam terkait kredit ini. Dalam lembaga keuangan syariah, sebenarnya penggunaan atas pinjam-meminjam kurang tepat digunakan. Disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, dia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Oleh karena itulah, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, melainkan pembiayaan atau financing. Terdapat dua jenis pembiayaan dalam akad kerjasama tersebut yang umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah, yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, shahibul ma'al, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Ya, selanjutnya tentang usaha mikro dan kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka yang dimaksud dengan satu, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih, aset per tahunnya paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kriteria kedua untuk usaha kecil adalah memiliki hasil penjualan tahunan atau omset per tahun lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000 rupiah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang diulangi. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan 50 miliar 500 juta rupiah. Yang selanjutnya tentang peranan UMKM. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional menurut Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia ada beberapa peran strategis usaha UMKM, antara lain jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Peranan penting tersebut tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki UMKM, yaitu fleksibel, dalam permodalannya tidak tergantung pada modal dari luar, dalam hal pinjaman, terutama pengusaha kecil, sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi, dan yang terakhir adalah UMKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor. Ya, selanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya Ya. saya yang gantian ya, Mas Budi. Ya, silakan Mbak Nesti. Ya, Mbak Nesti. Untuk selanjutnya ini ada permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Nah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka usaha mikro juga mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu permasalahan teknis. Nah, permasalahan teknis ini dihadapi oleh usaha mikro dikategorikan dalam 3 jenis, yakni permasalahan basic, permasalahan intermediary, dan permasalahan advance. Nah, permasalahan basic ini meliputi aspek pemasaran, aspek SDM, aspek teknologi, aspek pembiayaan, aspek perizinan, dan lain-lain. Sedangkan permasalahan intermediary meliputi akses informasi, akses pasar, akses pembiayaan, aspek kurangnya kewirausahaan, dan lain-lain. Aspek advance-nya meliputi aspek pengembangan produk, aspek pasar ekonomi, aspek quality control, dan lain-lain. Nah, untuk yang permasalahan aksesibilitas yang sering dihadapi oleh mikro juga dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu scale gap, yakni permasalahan kesenjangan antara besarnya pinjaman kredit UMKM yang diharapkan bank dengan maksimal kebutuhan kredit mikro yang relatif kecil. Yang kedua ada formalization gap, yakni permasalahan kesenjangan antara persyaratan formal bank seperti izin-izin usaha, jaminan atau agunan dalam bentuk sertifikat tanah, NPWP, information gap, yakni permasalahan kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur bank dengan apa yang UMKM ketahui pada umumnya. Bisa next, Mas Fajar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM. Di samping permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, seperti disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam pengembangan UMKM. Di antaranya, yang pertama, adanya pengalaman. Pengalaman bisnis yang dimulai dari usaha yang sederhana akan memberikan suatu landasan yang baik bagi perkembangan bisnis selanjutnya. Dan yang kedua, ada kemandirian. Kemandirian memungkinkan seseorang berani berbuat sesuatu yang beresiko dan mampu pula mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya. Yang ketiga, ada fleksibilitas.
seorang wirausaha harus peka terhadap perkembangan di sekelilingnya, sehingga tidak ada satupun informasi yang terlewatkan dan berakibat pada terganggunya usaha yang dijalankannya. Kepekaan ini lalu dilengkapi dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang terbentuk. Yang keempat ada keuletan. Seorang wirausahaan mampu memiliki sikap yang ulet, karena dengan keuletan tersebut, sebuah usaha dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dan sikap yang ulet berguna untuk dapat memastikan beberapa hal seperti untuk melihat target pemasaran, cara memberikan pelayanan yang baik, dari mana pemasok bahan baku, siapa yang dapat mendukung modal usaha, dan lain-lain. Bisa next? Di sini ada bentuk dan jenis usaha kecil. Usaha kecil dapat digolongkan menurut bentuk, jenis, serta kegiatan yang dilakukannya. Bentuk dan jenis usaha kecil apabila ditinjau dari jenis produk atau jasa bukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu usaha perdagangan meliputi keagenan, pengecer, ekspor atau impor, dan sektor informal. Yang kedua ada usaha pertanian, meliputi pertanian, pangan, maupun perkebunan, perikanan darat atau laut, peternakan, dan usaha lainnya yang termasuk dalam lingkup pengawasan Departemen Pertanian. Yang ketiga ada usaha industri, meliputi industri logam atau kimia, makanan atau minuman, pertambangan, konveksi. Yang terakhir ada usaha jasa, meliputi konsultan, perencana, pembengkelan, transportasi, restoran, konstruksi, dan lain-lain. Bisa next? Nah, di sini ada pendapatan. Pendapatan itu sendiri dalam mendirikan suatu usaha, salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan, di mana pendapatan yang diperoleh merupakan penentu keberlangsungan usaha yang sedang dijalankan. Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang atau perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang ataupun jasa. Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata lebih dari 3.500.000 per bulan. Yang kedua, golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata adalah antara 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 per bulan. Golongan yang ketiga yaitu pendapatan sedang. Jika pendapatan rata-ratanya adalah 1.500.000 sampai 2.500.000 per bulan. Dan yang terakhir adalah golongan pendapatan rendah, jika pendapatannya rata-rata 1.500.000 per bulan ke bawah. Bisa next? Nah, sumber-sumber pendapatannya di sini dalam kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan, pendapatan berasal dari 3 sumber. Yang pertama, pendapatan operasi. Yang kedua, pendapatan non-operasi. Yang ketiga, pendapatan luar biasa atau extraordinary. Yang pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan non-operasi adalah pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal. Yang terakhir, pendapatan luar biasa atau extraordinary adalah pendapatan yang tidak terduga atau di mana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Dalam upaya memperoleh pendapatan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah modal usaha atau kapital. Adalah semua bentuk kekayaan yang dalam digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya untuk menambah penghasilan atau upah. Yang kedua ada kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut. Yang ketiga ada kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula pada penghasilan. Yang keempat ada motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh. Semakin besar dorongan seorang individu untuk melakukan pekerjaan, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Yang terakhir ada keuletan kerja atau ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Nah, kesimpulannya,
Di sini, lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Terdapat prinsip analisis kredit yaitu kepercayaan, waktu, tingkat risiko, dan prestasi. Nah, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempengaruhi kriteria usaha kecil. UMKM memiliki peranan penting dalam sebuah perekonomian nasional. Terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM berupa permasalahan basic, permasalahan intermediary, permasalahan advance. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM adalah pengalaman, kemandirian, fleksibilitas, dan keuletan. Dan yang terakhir, bentuk dan jenis usahanya dapat dibagi menjadi 4 usaha, perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Sedangkan sumber-sumber pendapatan terdapat pendapatan operasi, dan luar biasa. Faktor yang mempengaruhi pendapatan ialah modal usaha, kesempatan kerja, kecakapan dan keahlian, motivasi atau dorongan, dan keuletan, serta ketekunan kerja. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam daring ini. Jika ada pertanyaan, silahkan, atau mungkin Bu Misti mau menambahi, silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Nesti. Ibu sama-sama. Mungkin untuk partisipan 37 ini bisa memberikan pertanyaan, bisa melalui chat atau dikasih kesempatan hostnya untuk langsung. Bu Misi menambahkan satu poin diantaranya tadi sudah disampaikan secara detail oleh pemateri kaitannya dengan kredit usaha mikro. Akan tetapi belum dikutip bahwasanya tingkat prudensial bankingnya diantaranya berkaitan dengan faktor prudensial, yakni kaitannya dengan tingkat kehati-hatian, yang mana tugas dan fungsinya dari industri perbankan menerapkan prinsip 5C. Di sini prinsip 5C dipergunakan untuk sebagai tolok ukur ketika industri perbankan memberikan kredit terhadap nasabah yang akan dibiayai, yakni adalah di sektor UMKM. Di antaranya yang pertama adalah karakter, kapasitas, capital, tadi sudah sempat disinggung, kemudian kondisi of ekonomi, dan kolateral. Itu yang bisa Bu Misi sampaikan untuk tambahan kaitannya dengan kredit di perbankan untuk kredit yang disalurkan kepada UMKM atau kredit usaha kecil mikro. Silakan bila ada pertanyaan masuk di chat atau dikasih kesempatan oleh host untuk memberikan masukan atau pertanyaan lewat di mute atau unmute. Saya kembalikan ke hostnya, terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan ya? Ya, dari Mas Ulum. Menurut Anda, upaya yang dapat dilakukan oleh para pengusaha UMKM agar bisa bertahan di era pandemi seperti ini? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini pertanyaannya adalah menurut kelompok ya. Silahkan dari tadi beberapa mahasiswa yang menjadikan narasumber malam hari ini untuk memberikan tanggapan tentang pertanyaan dari Umuluddin.
Ada yang mau menambahkan atau langsung didiskusikan pertanyaan Umuluddin? Nesti? Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Ulum. Ini pertanyaannya, ini apa sih? Sebentar. Jadi mungkin membantu Mbak Nesti untuk menjawab pertanyaannya Mas Ulum tadi ya, tentang bagaimana cara bertahan UMKM di era pandemi seperti ini. Memang sulit ya kalau UMKM bertahan di kondisi mungkin di perusahaan besar mereka punya simpanan modal yang bisa membuat perusahaannya tetap berjalan. Cuman kalau di UMKM menurut saya itu kelebihannya adalah mereka mempunyai komunitas, mereka mempunyai konsumen, mempunyai ekosistem pasar sendiri yang membuat konsumen itu kadang lebih memilih produk-produk UMKM daripada produk-produk perusahaan besar. Kenapa ya, Mau? Yang kedua, menurut saya UMKM harus selalu berinovasi. Inovasi bukan hanya dalam produk, tapi produksi. Bagaimana UMKM menemukan cara agar produksinya itu menjadi lebih efektif produksi barangnya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nesti. Iya. Mohon maaf saya menyelah. Sebentar, mau cari sinyal. Gimana ya? Ya. Di sini saya mau UMKM juga ya. Siapa yang mau lanjut, Dit? Saya mau menambahi sedikit, Bu. Atau Nesti? Ya, saya mau menambahi sedikit dari Mas Adit. Benar emang kalau adanya pandemi ini lebih baik ganti inovasi. Misal kalau UMKM-nya ini tadi misal dari kain atau apa atau baju, celana nanti bisa putar otak bikin masker. Karena sekarang masker lebih diprioritaskan, Bu, daripada baju atau celana gitu. Bisa bikin masker atau yang lainnya. Ya, jadi termasuk inovasi produksi juga ya, Mbak. Iya. Iya. Menemukan
selalu mencari cara membuat keuntungan. Ada lagi yang mau menambahkan selain Aditya dan Nesti? Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ulumuddin, bahwasanya bagaimana para pengusaha atau UMKM agar tetap eksis ya, atau tetap survive. Yang pertama memang produk harus ada ya. Nggak ada produk, nggak ada yang dijual tentunya. Selanjutnya selain produk, supaya UMKM tetap bertahan, ini dia harus punya, atau UMKM ini harus tetap mempunyai pengalaman dan manajemennya. Karena ini era pandemi, keuangan next ya, keuangan next. Tapi yang penting selain produk yang tadi menurut Nesti, misalkan tadinya dari bahan tersebut untuk baju, mungkin sekarang tambahannya atau aksesorisnya ada masker. Ini kreativitas dari para UMKM ya. Kemudian kemampuan teknisnya, lanjut peran serta dari para pedagang mikro atau UMKM ini, selain pengalaman, selain manajemen, keuangan next ya, karena era pandemi, ya. Kemudian kemampuan teknisnya, kemudian pemasaran serta sosial ini. Misalkan tadi dicontohkan oleh Nesti bahwasannya tadinya hanya jual baju, jual celana, karena ada rasa sosialnya, ditambah masker. Rata-rata ditambah maskernya itu kan, masker itu dikemas tidak masuk di dalam harga atau di dalam pemasarannya itu sendiri, akan tetapi dalam bentuk sosialnya, di-free-kan atau ditambahin atau digratiskan. Nah, ini merupakan suatu nilai tambah atau ada value dalam melakukan kegiatan operasional. Pemasarannya yang harus dikuatkan. Pemasarannya tadi sudah disampaikan Aditya, kaitannya dengan sudah punya segmentasi sendiri, sudah terklaster. UMKM ini biasanya ada rekanan, ada kelompok. Yang satunya jualan baju, yang satunya ada tas, yang satunya, jadi beragam antar UMKM itu sendiri. Ini diantaranya para UMKM yang menentukan bahwasanya produk yang akan dijual, dipasarkan, atau produk yang dihasilkan harus tetap survive. Antara lain harus dilakukan beberapa yang sudah Bu Misti sampaikan. Itu tambahan dari Bu Misti untuk kelompok Aditya dan rekan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan dari, banyak pertanyaan ini sudah ya. Yang mana yang dulu ini, Nesti? Cium dulu titik, sayang. Ambilan cium lagi. Yang mana yang dulu ini, Adit? Sudah ada beberapa pertanyaan.
Assalamualaikum Bu, Mas Adit. Ya, saya mau mencoba membantu menjawab untuk pertanyaan Mas Alvan Mubarok. Ketika masa pandemi ini sangat berdampak bagi para UMKM, bahkan perusahaan besar. Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk Jadi menurut saya, pemerintah bisa berkolaborasi Bu dengan perbankan sebagai mitra strategis untuk sumber pembiayaan, informasi, dan juga pendampingan pengembalian usaha. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan pertanyaan Alvan? Jadi gini, kaitannya dengan peran pemerintah terhadap UMKM, yang mana berdampak baik langsung maupun tidak langsung dengan adanya kasus pandemi COVID-19, yakni tadi sudah disampaikan bahwasanya ada kerjasama antara pemerintah dengan industri perbankan, yang saat ini sebenarnya sudah dilakukan, yakni dengan subsidi bunga. Katakanlah para UMKM yang berdampak langsung dengan adanya COVID pandemi 19 ini, maka industri perbankan melakukan atau restrukturisasi kredit UMKM yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap adanya kasus pandemi COVID-19. Jadi saldo yang ada di industri perbankan di restra, kemudian ada jeda, ada perubahan jangka waktu, ada perubahan tentang suku bunga, dan ada perubahan penetapan grace period atau jangka waktu yang mana ditetapkan oleh pemerintah 1 tahun hanya membayar suku bunganya saja. Akan tetapi pokoknya dibayar di tahun berikutnya. Suatu contoh misalkan pinjaman si A 100 juta saat ini harus direstrak sesuai dengan anjuran pemerintah, maka 100 juta tanpa dibebani oleh biaya apapun. Biaya administrasi, biaya provisi semua diberikan. Kemudian di bulan ke depan sampai dengan 1 tahun jangka waktu atau dikasih tenggang grace periodnya sampai dengan 1 tahun hanya membayar suku bunganya saja. Sedangkan setelah 12 bulan baru dilakukan angsuran pokoknya. Nah, ini peran serta pemerintah terhadap para pelaku UMKM saat ini, baik langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga usaha kecil dan mikro. Itu untuk Mas Muhammad Alvan. Selanjutnya dari Melati, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Melati. Di sini Mbak Melati bertanya tentang persaingan yang bagaimana sih yang bisa merusak siklus perkembangan UMKM. Tentunya menurut saya persaingan harga. Jadi kalau sesuatu UMKM dia bersaing tentang harga, misal harga barang di suatu daerah itu patokannya 165.000 dengan harga jual 165.000. Sedangkan ada satu toko yang menjual harganya 130. Nah, begitu yang dimaksud dengan merusak harga pasaran. Akhirnya dibentuklah suatu perjanjian, ibaratnya suatu perjanjian bahwa untuk distributor menjual harga sekian, distributor mengambil ke produksi dengan harga sekian, dan itu tidak bisa dilanggar untuk saat ini. Sepengetahuan saya, agar harga pasar yang beredar untuk konsumen tetap dan UMKM pun tetap bisa berjalan. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih Mas Salam untuk
bantu menjawabnya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, saya mau mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Rosinta tentang apa sih yang harus dilakukan UMKM ketika mendapati tahun pertamanya merugi karena kondisi pandemi ini. Jadi dari pemerintah sendiri sudah menerbitkan peraturan OJK ya nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus ekonomi Indonesia. Salah satu fokus stimulus dari pemerintah itu adalah tentang UMKM. Jadi ketika UMKM merugi di tahun ini ya di tahun ini UMKM tetap memiliki kemudahan untuk mendapatkan kredit dari Bank Indonesia. Mungkin yang kedua juga ketika UMKM merugi di tahun pertama, merugi di bulan pertamanya, mungkin pemilik UMKM harus mempertimbangkan kolaborasi dengan UMKM lain yang sebidang juga. Maksudnya kerjasama di bidang produksi, kerjasama di bidang produksi barang UMKM yang mau dihasilkan oleh UMKM tersebut. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada yang mau menambahkan tentang pertanyaannya Rosinta juga, silahkan. Mungkin saya mau menambahkan Mas Adit. Menurut saya, gagal di awal itu wajar. Dan tidak patah semangat. Ketika ingin bangkit tapi kekurangan modal, pemilik UMKM bisa pinjam pada KUR. Gitu. Iya, ya. Terima kasih Mbak Cindy tambahannya. Ya, jadi di tahun ini memang pemberian kredit, pengambilan kredit oleh UMKM dimudahkan oleh pemerintah. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini pertanyaan terakhir ya, yang tahun pertama UMKM merugi tadi, pertanyaan terakhir. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Jadi yang namanya bisnis, apapun kondisinya, baik itu perusahaan kecil maupun menengah atau perusahaan yang sudah besar, kalau di tahun-tahun pertama itu rata-rata itu masih merugi. Karena apa? Perbandingan antara biaya dan pendapatan pasti belum imbang. Lebih besar di biaya daripada di pendapatan operasionalnya. Maka industri apapun, baik itu UMKM atau apapun jenisnya industri itu, pasti merugi. Tadi Bu Messi sepakat dengan Aditya bahwa saat ini untuk proses kredit UMKM sesuai dengan peran pemerintah kaitannya dengan POJK tadi ya, sampai Aditya sudah hafal.
stimulus pemerintah kaitan dengan subsidi bunga ya, POJK 11 tahun 2020. Saya salut nih sama Aditya karena bukan termasuk di pelaku industri perbankan tapi paham dan hafal di stimulus peran serta pemerintah terhadap UMKM. Jadi sangat dipermudah sekali untuk UMKM peran sertanya tentang kaitannya dengan kredit yang dilakukan UMKM terhadap industri perbankan saat ini. Dan bahkan tadi sudah Bu Misi sampaikan di awal ada subsidi bunga dengan memakan waktu 12 bulan tanpa membayar ini. Dan ini juga pemerintah perannya mensubsidi bunga ini secara tunai. Akan tetapi betul-betul UMKM ini eksis. Jadi ada subsidi bunga yang disampaikan pemerintah lewat industri perbankan. Dan yang ini ya, yang bank umum maupun bank umum nasional, tapi juga ke bank-bank yang kecil seperti layaknya industri BPR. Ini sudah melakukan kegiatan kerjasama dengan pemerintah kaitannya dengan subsidi bunga terhadap para UMKM. Untuk penanya terakhir, terima kasih. Ibu kembalikan kepada hostnya. Ya Bu, untuk presentasi pada malam ini sudah bisa ditutup ya Bu? Ya, oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Misti. Tadi udah ada yang ini ya. Nanti dikirim ke Bu Misti untuk tadi linknya sudah. Kemudian hasil ya. Sudah saya screenshot sama video. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Misti. Ya, dadah Bu. Dadah Bu. Dadah Bu. Love you. Sampai bertemu kembali. Love you Bu. Lupa ya. Jaga imun. Tetap semangat era pandemi. Semoga ya, segera semangat. Semangat. Mi, ya Mi. Cemumut. Satu menengok satu lo turuan no. Lagi berkata ya Reza, ayo. Andoko. Andoko. Kamet gue, berputar ngono. Maya ini. Vivi monitor Vivi. Jangan sampai sakiti hatinya Reza. Kan percaya sama Reza, mulutnya itu mulut buaya Vivi. Aku udah tahu sebenarnya Vivi.